Amelia, Yo, kenapa? saya mau bertanya itu Kak tentang eskatologi peta akhir zaman. Kemarin saya kuliah ada miss sedikit lah pendengaran saya, jadi saya ketinggalan gitu. Hmm. Jadi saya mau tanyakan tentang alur peta akhir zaman kemarin itu. Agak berisi di sini Kak karena saya di pinggir jalan. Peta akhir zaman dalam artian apa? Seperti apa? Kamu pengen pandangan yang apa dulu? Milenium kah? Post milenium kah? Apanya? Mungkin saya kurang paham Kak, tapi Wah, banyak panjang sekali itu bro. Kalau semua itu panjang banget itu. Ada 3 pandangan arus utama. saya missnya di sini kemarin Kak, yang katanya apa namanya, orang yang udah ada di Firdaus itu 3/4 masih masuk neraka. 3/4 dari orang Mana yang ada aku bilang kayak gitu. Kau tambah-tambahi 3/4. Enggak, aku bukan dari kakak, saya teologi. Nah kemarin saya miss, jadi salah pendengaran atau apa gimana gitulah. Enggak, aku tertarik loh. Kok ada ya yang mengatakan bahwa mereka yang berada di Firdaus masih ada kemungkinan bisa masuk ke dalam neraka? Makanya gimana Firdaus? Enggak, jujur gini ya. Kalau memang tentang adanya karunia keselamatan Allah sebelum akhir zaman, memang baik itu gereja Katolik atau Ortodoks juga percaya Matius 12 ayat 32. Selagi mereka belum menghujat Roh Kudus, sekalipun mereka di alam Tartarus, ini belum neraka. Maksudnya dalam pengertian neraka tingkat yang paling tinggi, yaitu kemurkaan Allah, yaitu lautan api. Itulah yang disebut dengan neraka abadi. Yaitu belum, mereka masih ada kemungkinan keselamatan. Tapi kalau yang di Firdaus, saya rasa mereka nggak mungkin bisa jatuh lagi, karena mereka tidak lagi terbawa dengan kuasa tuntutan nafsu dosa duniawi. Seperti itu sih. Mungkin nanti Anda koreksi lagi apa yang mungkin Anda dengar itu, saya rasa terbalik deh atau salah. Nah itu yang mau saya konfirmasi kembali Kak. Pendengaran saya itulah ya, itu yang saya dengarkan, saya kayak agak gimana gitu ya. Benarkah itu, masa udah di Firdaus masih ada kemungkinan masuk neraka gitu kan? Nah itu yang mau saya konfirmasi kembali. Nggak ada, yang di Firdaus nggak ada kemungkinan masuk ke neraka. Itu sudah akhir, itu sudah selesai, nggak ada lagi dari sana. Tartarus itu seperti berandanya neraka bro, tempat penantian sebelum mereka dilemparkan ke neraka, lautan api yang abadi itu. Kalau Firdaus itu tempat penantian bagi mereka yang percaya kepada Kristus, yang mengimani Kristus, yang diselamatkan. Jadi kalau sudah di sana tidak ada lagi keselamatan dan lain-lain. Karena pengampunan itu hanya dengan darah. Ibrani 9 ayat 22, ketika tubuhnya. Kalau sudah meninggalkan tubuh udah lost, nggak ada pengampunan. Gitu, karena pengampunan itu hanya dengan pertumpahan darah. Darah Kristus itu hanya efektif bagi manusia yang masih di dalam tubuh. Makanya iblis itu nggak bisa diampuni karena mereka tidak punya darah. Mereka itu makhluk roh, makhluk immortal, sehingga mereka tidak bisa mati dan diampuni. Iblis tidak mungkin bisa bertobat dan diampuni. Gitu. Ya, shalom ya, selamat siang. Ya, saya cuma bertanya ya tentang apakah surga itu ada di bumi ya atau ada di atas ya, itu saja. Surga itu adalah keadaan dan juga merujuk kepada tempat. Surga itu adalah apakah dia di bawah atau di atas. Kalau ibu merujuk kepada tempat Allah itu, di mana dia berada, disitulah surga. Ya tentu dia di atas. Jadi di mana Allah itu berada, disitulah surga. Itu di atas. Bumi ini tempatnya dosa. Gitu. Karena surga itu dari Uranus. Uranus itu dari bahasa Yunani. Samayim kalau dalam bahasa Ibrani, itu di atas. Gitu Bu. Ya, kenapa dikatakan ya di dalam itu Yerusalem baru akan turun ya ke bumi. Itu turun dari nanti di langit dan bumi yang baru. Oh, berarti ada bumi yang baru ya? Ada langit dan bumi yang baru. Yerusalem baru itu bukan bermakna kota Yerusalem yang baru. Yerusalem itu adalah kota damai.
Yerusalem. Nah, Yerusalem baru, kota kudus yang disinggung itu merujuk kepada suatu pemerintahan yang kudus dan yang baru. Jadi Yerusalem baru turun itu artinya adalah kedamaian yang baru itu turun ke langit dan bumi yang baru itu. Disitulah Allah itu bersemayam melalui Kristus perantara kita dan akan memerintah bersama-sama kita hingga kekekalan nanti. Gitu. Jadi bukan masalah yang lain. Itulah surga kita. Gitu ya. Kalau kamu di luar Kristus, kamu layak berkata kamu tidak layak. Tapi kalau kamu sudah mengenal Kristus, kamu dilayakkan karena tidak ada yang layak. Begitu. Jadi mari hargai pengorbanan Kristus. Mari berterima kasih. Mari mengucap syukur kepada Bapa kita. Mari berkata bahwa Ia begitu baik bagi kita dengan apa? Dengan berbuah di dalam Kristus. Menginjili semua orang melalui praktik hidup, melalui ucapan, melalui tindakan, melalui pemberitaan mengenai Kristus kemanapun kita pergi. Itulah cara kita untuk menjadi garam dan terang dunia. Karena Tuhan Yesus bilang kamu adalah garam dan terang dunia. Ya, gitu. Jadi kita harap kita semua bisa masing-masing bersama-sama melakukan itu demi pertandingan yang lebih baik. Ya, ini pertanyaan saya sudah simpan terpendam udah lama juga ini, yang kemarin hanya tidak sempat kesempatan untuk bertanya di Kailia tentang itu. Kailia maksudnya tentang di kitab Kejadian pasal 6 ayat 6 tuh Kailia. Apa yang mau ditanya? Apa yang mau ditanya dari Kejadian 6 ayat 6? Oke, suaranya tidak ada ya, tidak kedengaran. Apa yang mau ditanyakan di Kejadian 6 ayat 6? Halo Kailia, suara saya kedengaran? Ada. Oh ya, baik Kailia. Yang jadi pertanyaannya itu yang dalam Alkitab tuh Kailia, kenapa tertulis menyesalah Tuhan? Artinya kan kalau kita tahu bahwa Allah kan tidak pernah yang seperti Kailia katakan waktu itu kan, bahwa kita tahu sama-sama bahwa Tuhan tidak pernah gagal dalam merencanakan sesuatu. Hanya yang jadi pertanyaan saya, kenapa di Alkitab itu masih tertulis menyesalah Tuhan? Maksudnya seperti apa? Mungkin Kailia bisa jelaskan maksud dari ayat itu. Lalu Tuhan menyesal bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Kata menyesal di sini berasal dari kata Ibrani naham. Naham itu bukan dalam pengertian menyesal seperti kita melakukan sesuatu lalu kita menyesali apa yang kita perbuat itu dalam pemahaman orang Indonesia. Tapi kata naham, kata Ibrani naham itu lebih kepada ungkapan kekecewaan, menyayangkan. Misalnya Pak Jokowi pergi ke mengunjungi suatu daerah di Kalimantan dan ia menyayangkan jalanan di sana begitu rusak. Artinya dia menyayangkan apa yang tidak dari dirinya. Kenapa ciptaanku seperti ini? Ya, jadi bukan dalam pengertian kenapa ya aku ciptakan dia padahal aku udah tahu kalau dia akan berbuat dosa. Itu seperti paradoks, bukan begitu. Jadi kata Ibraninya itu berasal dari kata naham yang artinya itu adalah menyayangkan. Meskipun Tuhan tahu bahwa manusia itu pada akhirnya akan berbuat dosa, pada akhirnya jatuh ke dalam dosa sebelum menjadi serupa dengan Allah, tapi Tuhan itu melihat kenapa ciptaanku menjadi seperti ini. Jadi dia menyayangkan kenapa ciptaannya itu lebih memilih untuk menggunakan free will yang dikaruniai kepada mereka untuk memberontak kepada Allah. Jadi pengertian menyesal di sana itu bukan karena Tuhan tidak tahu bahwa manusia itu akan jatuh ke dalam dosa, tapi dia kecewa. Ya. Tapi pada saat yang sama, Tuhan juga menyediakan juru selamat bagi kita, yaitu Kristus. Gitu. Jadi bukan dipahami dalam pengertian penyesalan yang dia seperti kita menangisi sesuatu yang kita lakukan yang kita nggak tahu dampaknya bagaimana. Misalnya kita melakukan sesuatu
dan itu berdampak buruk bagi kita, lalu kita sesali apa yang kita lakukan. Allah tidak begitu, tapi dia seperti ungkapan kekecewaan saja kepada kita manusia kenapa menjadi seperti itu. Lagi pula Kejadian 6 ayat 6 ini kan ditulis Kejadian 6 ayat 6 ini kan ditulis oleh Musa. Jadi sebenarnya ini bagaimana cara Musa itu mengekspresikan Allah dengan bahasa manusia kepada orang Israel. Ini disebut dengan bahasa antromorfisme. Ya, jadi Tuhan itu dipersonifikasi, dibuat seakan-akan menjadi manusia. Sama seperti berjalan, kalau kita lihat di dalam Amsal, hikmat itu berjalan-jalan melintasi gunung, di pangku. Apakah hikmat itu bisa berjalan? Kan tidak. Nah, itu namanya upaya personifikasi. Jadi figur yang mau dideskripsikan itu dibuat seolah-olah seperti manusia. Nah, maka Musa juga menuliskan hal yang sama, melakukan hal yang sama untuk menggambarkan Allah itu dalam seolah-olah dia adalah manusia. Begitu, itu jadi namanya itu antromorfisme, ya, bahasa yang dimanusiakan dari sudut pandang manusia, gitu. Ya siap, kayak lihat ya. Jadi seperti itu ya, banyak maknya. Kita juga sempat istilahnya diskusi-diskusi tentang Alkitab. Jadi kayak gini juga ada yang tidak kita pahami, takutnya kita tafsir salah, makanya sebenarnya kalau hal-hal seperti ini kita pending dulu, nanti kita minta hikmat Tuhan atau kita bertanya kepada yang lebih paham. Makanya saya tanya seperti ini di Kak Elia. Iya. Terus yang kedua Kak Elia, ini juga kita diskusi juga, maksudnya kayak timbul pertanyaan ketika diskusi begitu juga. Kadang banyak yang berpikir bahwa ini tentang kematian Yesus. Artinya di sini banyak keselamatan ini mereka menganggap bahwa kayak muncul pikiran bahwa seandainya Yudas waktu itu tidak mengkhianati Tuhan Yesus atau menjual Yesus, otomatis karya keselamatan ini tidak terjadi. Maksudnya dia bilang tidak seperti itu juga. Maksudnya mungkin bagaimana ya kayak untuk penyampaiannya seperti apa? Kalau pertanyaannya sudah berandai-andai, ya tidak perlu dijawab. Itu saja. Sesuatu yang aktual itu kalau diandai-andaikan ya tidak benar. Kalau misalnya saya katakan, seandainya kamu tidak bergabung ke room saya, bisakah kamu mempertanyakan itu? Tidak bisa. Kamu tidak bisa ngomong apapun. Jadi sesuatu yang diandai-andai dengan perandaian, ya itu nggak ada benarnya. Kecuali mitos. Kalau mitos diandai-andaikan, tidak apa-apa. Tapi penyaliban Kristus itu bukan dongeng, tapi itu adalah fakta sejarah. Dan itu benar-benar terjadi. Dan itu secara aktual terjadi. Pengkhianatan Yudas juga dicatat oleh Injil. Ya kita mau ngomong apa yang memang terjadi seperti itu. Nggak ada istilah pengandaian. Kalau ada orang bertanya seperti itu, kamu coba tanyakan sama orangnya. Andai kamu tidak lahir, bisa nggak kamu mempertanyakan itu? Pasti dia kebingungan juga jawab itu. Jadi kalau mengandai-andai apa yang aktual itu bukan kritis namanya, itu terlalu idealis tapi tidak bermanfaat. Begitu. Jadi bukan Yudas itu mengkhianati Kristus ya karena memang itu kemauan dari dirinya sendiri atas kekecewaannya bahwa Kristus Yesus itu tidak seperti Mesias pengharapan Yahudi pada umumnya. Makanya sampai sekarang orang Yahudi itu menunggu Mesias mereka. Karena mereka tidak punya hikmat mengerti Mesias yang sesungguhnya bagaimana. Itu Yahudi KW sekarang. Banyak yang begitu. Nah, Yudas itu termasuk golongan yang seperti itu. Jadi dia mengkhianati Kristus. Setelah dia berkhianat pada Kristus, dia menjual Kristus. Dan dia menyesali, tetapi dia tidak meresponi penyesalannya itu dengan pertobatan. Malah dia membunuh dirinya sendiri dengan mati gantung diri dan kemudian jatuh ke bawah terantuk batu hingga perutnya keluar. Ya, jadi itu catatan Injil, catatan sejarah. Jadi ya kalau diandai-andaikan
Ya, kalau ada orang bertanya, seandainya kamu tidak lahir, bisa kamu berkata seperti itu? Tanyakan itu saja. Apa yang menjadi jawaban? Penjelasannya luar biasa, Maisa. Ya, salam, terima kasih Kak Elia atas Ya, thank you.